Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gaby Tivana Manua. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian sel eukariotik dan fungsinya. Yang pertama yaitu pengertian sel eukariotik. Pengertiannya adalah sel yang memiliki selaput membran inti. Yang pertama, mitokondria merupakan organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Fungsi mitokondria yang pertama, tempat berlangsungnya respirasi sel. Yang kedua, menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang ketiga, menjaga konsentrasi ion kalsium. Yang keempat, membangun bagian-bagian dari darah dan hormon. Yang kelima, mendetoksifikasi amonia. Ya teman-teman, yang kedua, inti sel atau nukleus adalah organel terbesar berbentuk bulat yang terdapat di dalam sel, merupakan organel yang paling mencolok dalam sel eukariotik. Fungsi dari nukleus yang pertama untuk menyimpan informasi genetik, yang kedua sebagai tempat replikasi dan transkripsi, yang ketiga pertumbuhan sel, yang keempat mengontrol metabolisme. Yang ketiga, ribosom. Ribosom adalah struktur protein yang terletak di sitoplasma. Mereka juga mengandung RNA yang menerjemahkan mRNA untuk protein. Fungsi ribosom adalah tempat terjadinya sintesis, produksi atau pembentukan protein. Protein yang disintasa ribosom yang terletak pada retikulum endoplasma kasar akan direaksi oleh sel. Yang keempat, membran plasma. Membran plasma mengandung seluruh isi sel yang menyediakan struktur yang kaku. Membran plasma mengontrol hemostatis dengan menjaga molekul besar atau keluar dari sel. Fungsi membran plasma juga untuk membungkus sel atau membatasi perluasan sel sebagai filter yang sangat selektif, merupakan alat transportasi atau aktif, mengontrol masuknya nutrien dan keluarnya hasil metabolisme, menjaga perbedaan konsentrasi ion di dalam ini juga dan di luar juga, serta sebagai sensor untuk sinyal-sinyal yang terdapat di luar sel. Yang selanjutnya, lisosom. Lisosom adalah suatu organel kecil yang berbentuk bulat yang terkait dengan membran dengan juga memiliki diameter sekitar 0,25 hingga 0,5. Lisosom berfungsi juga mencerna makanan yang ada jika kekurangan makanan. Yang selanjutnya, retikulum. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik karena hanya dapat pada organisme eukariotik, maka retikulum endoplasma tidak dapat ditemui atau pada organisme prokaryotik atau membran sel seperti bakteri. Fungsi dari retikulum endoplasma yang pertama, menghasilkan protein yang dibutuhkan sel. Yang kedua, menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma. Yang ketiga, sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Yang selanjutnya, aparatus Golgi. Aparatus Golgi adalah organel lain dengan struktur lipatan atau lipatan-lipatan yang terlihat seperti retikulum endoplasma. Aparatus Golgi atau bahan Golgi berfungsi yang pertama memodifikasi, menyortir, dan mengemas makromolekul, yaitu protein, lipid, dan karbohidrat. Yang kedua, membentuk lisosom. Yang ketiga, membentuk protaglukin. Yang keempat, mengatur transportasi molekul di dalam sel. Yang selanjutnya, sentriol. Sentriol ini juga adalah salah satu bagian sebuah organel sel yang terdiri dari dua komponen mikrotuba. Fungsi sentriol adalah sebagai organel yang berfungsi untuk pembelahan sel. Yang selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang terlindungi oleh membran sel. Sitoplasma ini juga berbentuk cairan pada sel yang terbungkus membran plasma. Fungsi sitoplasma adalah sebagai medium tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Yang terakhir, membran sel.
Seluruh sel merupakan unit terkecil pada makhluk hidup. Organisme yang beraneka ragam memiliki struktur sel yang hampir sama. Fungsi membran sel adalah sebagai pembungkus isi sel dan transport zat.